Agak lain dari biasanya, penelusuran urban kali ini sedikit bergeser ke daerah Bekasi. Di sini, saya akan mengajak Anda menengok sebuah usaha dengan prospek yang menjanjikan. Mau tahu usaha apa itu? Permisi, Mas Anggi. Iya, Apa kabar? Baik, Mbak. Waduh, ini lagi sibuk ya? Yaudah, aku duduk sini aja nggak apa ya? Oke, Mbak ya. Aduh, Mas Anggi, ini lagi sibuk apa nih? Ngitung-ngitung nih? Ngitung ini nih untuk dikirim. Wah, oke. Halo, selamat sore, apa kabar? Masih bersama saya di Urban, dan kali ini Urban akan mengajak Anda untuk memperkenalkan sebuah pesona, di mana pesona ini merupakan suatu kebutuhan kita dari sehari-hari. Tapi tahu nggak kira-kira bagaimana proses pembuatannya? Nah, ini kayaknya udah ketebak di belakang saya ada apa nih? Ya, ini adalah perusahaan konveksi kaos. Yeah. Wah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Mas Anggi yuk. Gimana sih sebenarnya proses pembuatan kaos ini? Yuk, Mas Anggi. Yeah. Ini ngomong-ngomong, ini lagi tahap apa nih sekarang ini? Ini tahap ngecek satu-satu barang pengen dikirim ke yang order. Oh gitu, ini udah jadi ya? Udah jadi. Oh oke. Mas, sudah berapa lama sih Mas Anggi ngomong-ngomong nih buka usaha seperti ini Mas? Kurang lebih 2 tahunan. Sudah 2 tahun ya? Iya. Oh gitu, awal gimana tuh Mas bisa ada usaha seperti ini? Awalnya sih ya saya dari sablon-sablon aja gitu. Terus berani-beraniin beli mesin, dari mesin 3, sekarang alhamdulillah mesin udah 15. Wah banyak, itu modalnya gede nggak Mas? Ya lumayan. Lumayan gede ya, Lumayan. tapi untungnya juga gede dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini memang kalau sebuah usaha yang diniatin ya Mas ya, Iya. diusahain banget ya ada hasilnya pasti. Iya. Nah nih ngomong-ngomong Mas, ini sebenarnya kaosnya nih diapain aja sih? Kan kalau misalnya konveksi macam-macam nih, ini karena berhubungan konveksi kaos, ini apa yang spesial nih dari kaosnya nih? Kaos ya kita sih berikan ya kualitas, insya Allah ya bagus dan yang penting sih kapasitas waktu gitu. Kita kalau orderan itu bisa tepat gitu. Dan model pun kita sesuai dengan yang order gitu. Oh gitu ya, jadi kita datang bisa bawa desain sendiri nih? Bisa. Wah ini nih yang saya cari nih, kayak gini-gini nih. Unsur elementer dari sebuah usaha konveksi adalah pembuatan order pakaian custom. Bukan hanya dari sisi desainnya saja, tapi juga desain motif serta sablonan pun menjadi faktor utama. Nah Mas, nih ngomong-ngomong kalau misalnya untuk masalah ini Mas, pemesanan sendiri waktunya gimana tuh Mas? Ini dijualnya nanti per unit, per piece atau per ini? Atau per apa lusin gitu atau gimana? Kita gitu? ada minimal ordernya. Oh gitu, berapa Iya, tuh Mas? minimal order 2 lusin. Gitu. 2 lusin. Iya. Waktunya berapa lama? Waktu kita sih kasih kapasitas karena schedule ya mungkin 2 mingguan. Ya, tapi kalau emang full order di satu orderan itu bisa lebih cepat sih. Di samping sisi tampilan, proses pembuatan juga nggak kalah penting loh, terutama masalah waktu, di mana usaha ini menggunakan sistem order. Jadi ketepatan waktu menjadi hal yang wajib. Pokoknya ini ada berapa orang sih Mas? Kurang lebih sih yang jahit aja itu 11 orang. 11 orang? Di luar operasional dan kepala produksi gitu. Itu kerjanya hasilnya gimana Mas? Maksimal banget tapi ya? Maksimal, karena kita juga ada tim QC sih, jadi kita kalau emang ada yang reject ya kita singkirin. Jadi emang kita ngasih kualitas sama kapasitas. Oke, memang kalau misalnya satu usaha itu kualitas harus diperhatikan banget Iya, gitu ya. Berarti ini, tapi semuanya ahli menjahit ya? Ahli. Kayaknya seru nih kalau misalnya kita jahit-menjahit nih. Nih, ngomong-ngomong masalah kaos nih Mas ya. Ini ada berapa macam sih? Ada jenis-jenisnya nggak sih? Jenis bahan kaos itu ada macam-macam. Apa aja tuh Mas? Polyester, katun aja ada 2, katun kardet, katun combat, single knit, double knit gitu. Dan kalau bahan jersey kayak gini nih ada yang Nike, ini kalau ini bahan Lacoste. Oh gitu. Kayaknya Masnya nih jago banget nih ya, mengenal banget nih bahan-bahan nih Mas. Ngomong-ngomong Mas, bahan baju yang saya pakai apa Mas? Ini bahan Lacoste. Nah, oke. Hanya dengan kualitas yang menjanjikan, sebuah usaha konveksi akan tetap bisa bertahan atau bahkan berkembang. Terbukti beberapa brand yang memulai langkahnya seperti Mas Anggi ini bisa sukses menembus pasar nasional. Mas, boleh nggak diceritain dikit nih bagaimana sih proses pembuatan dari kaos ini Mas? Proses pembuatannya awal kita belanja bahan, roll-rollan itu, terus proses ke tahap pola, bikin pola, terus proses potong. Habis proses potong kita masuk ke sablon atau bordir, baru masuk ke jahitan. Oh, habis jahit itu ini untuk ukurannya sendiri gimana tuh Mas? Ukuran sesuai pola, jadi ada pola ya? ukuran size S, M, L gitu, XL gitu. Jadi kita sesuai orderan gitu. Ada berbagai macam jenis bahan untuk dijadikan pakaian. Dan tentunya nih, bahan merupakan salah satu penentu harga jual. Sementara untuk elemen lainnya seperti bahan sablon juga tidak kalah vitalnya.
Kalau misalnya untuk membuat kaos yang polos itu gimana, Mas? Kalau kaos polos ya kita tanpa disablon atau dibordir ya prosesnya langsung potong, langsung naik ke jahit. Itu lebih cepat berarti ya? Lebih cepat. Oke, kalau bordir? Kalau bordir ya pola dulu, tadi pola habis dipotong, masuk ke workshop bordir. Seperti sudah menjadi prosedur umum bahwa sebuah usaha konveksi itu tidak hanya menerima order atau kaos jadi, melainkan juga bahan semi jadinya yang berupa kaos polos. Bahkan di sini juga menerima khusus bordir atau sablonnya saja loh. Nah Mas, ini kan baju saya polos nih kaosnya ya. Kalau misalnya saya mau sablon sama Mas, terus bordir sama Mas, itu bisa nggak jasanya? Bisa, tapi kebanyakan sih kita full order. Jadi full order itu FOB dari awal produksi. Jadi kita pesen kaos plus bordir atau sablon gitu. Kita menyediakan juga. Gitu. Oke, wah berarti bisa semuanya di sini ya Mas ya? Iya. Wah tapi penasaran banget tadi dengan ceritanya Mas Anggi, proses untuk membuat dari kaos ini seperti apa. Nah gimana kalau misalnya kita ajak juga yang di rumah untuk melihat prosesnya, boleh ya Mas ya? Boleh. Boleh ya? Iya boleh. Kita ikut Mas Anggi yuk. Oke. Mas, di mana Mas? Situ ya, masih di situ? Oke. Ayo Mbak Fitri. Silakan. Ini tempatnya. Iya. Oke. Wah ini Mas Anggi ini tempat apa nih di sini nih? Ini meja potong. Meja potong ya? Iya. Jadi habis dipola terus dipotong di sini. Potong di sini. Oke. Ini wah bisa yang tadi ya saya sama kayak baju saya ini apa tadi namanya? Bahan lakos, itu bahan lakos. Ada yang sama? Ada ini kayak gini bahan lakos. Wah, saya dapat kembaran baju saya bahannya di sini. Oh, ternyata di sini. Iya, Oke. Di usaha konveksi milik Mas Anggi yang notabene sudah menangani ribuan order, tersedia begitu banyak pilihan bahan. Di mana bahan-bahan ini nantinya dipotong menjadi potongan baju atau kaos. Nah Mas Anggi, abis ini sebenarnya ada proses apa lagi sih? Masih banyak prosesnya ya? Masih banyak, abis dari sini, abis dari potong, kalau pengen disablon, kita masuk workshop sablon. Kalau pengen dibordir, kita masuk workshop bordir. Gitu. Jadi abis itu jahit terus sablon. Oh nggak disablon dulu ya, baru disablon jahit dulu, ya? pola, setelah pola baru dinaik sablon dan bordir. Karena kita emang di sablon juga meja rel, di bordir juga kita bordir komputer yang 20 kepala. Jadi jalan tuh sekaligus, nggak bordir manual. Kalau bordir manual kan baju jadi bisa. Wah, oke. Ini pengetahuan yang baru buat kita nih, seperti apa proses pembuatan kaos. Ternyata seperti ini. Nggak cukup rumit, tapi perlu ketelitian dan keterampilan yang tinggi. Ya Mas ya? Iya benar. Nah, udah kalau gitu jangan kemana-mana ya, terus di Urban, karena Urban akan segera kembali untuk Anda dengan pesona lain yang nggak kalah serunya. Mas, kita langsung ke sana, boleh nggak sablon? Oke, yuk. Tentu sebagai satu usaha yang bergerak di bidang mode, pengaruh tren juga menjadi sangat penting untuk eksistensi distribusi dan penjualan. Mas, sibuk banget Mas kayaknya Mas. Jangan grogi Mas, nggak apa Mas. Pak, beca Pak. Pak, saya numpang naik ya. Enak banget. Pak, bentar ya Pak ya. Hai, Anda tahu saya sedang duduk di mana? Ya, saya duduk di atas beca. Beca ini merupakan alat transportasi yang sudah digunakan semenjak puluhan tahun yang lalu. Namun, kini keberadaannya semakin sulit ditemui. Eits, tapi bukan itu yang ingin saya cari tahu. Melainkan, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari beca mini. Wah, pasti seru banget ya kalau misalnya kita ngeliat bagaimana prosesnya. Penasaran kan? Saya juga penasaran nih. Ikut yuk, Pak, ke rumah Pak Sukanta ya. Siapa yang tidak kenal becak? Alat transportasi manual yang umum digunakan karena karakternya yang kental dengan masyarakat Indonesia. Dan sekarang bukan becak biasa yang akan saya hadirkan, melainkan becak dengan ukuran mini. Makasih ya Pak. Permisi, selamat sore Pak Sukanta, apa kabar? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak lagi sibuk apa nih Pak nih? Lagi sibuk bikin becak kecil aja nih. Oh gitu. Wah ini becak mininya ya? Iya. Wah, saya kenalkan Bapak dulu sama yang di rumah ya. Boleh. Nah yang di rumah nih Pak Sukanta ini adalah pemilik dari usaha becak mini ini. Ini contohnya di depan saya ini nih. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Sukanta ya. Pak, bisa diceritain nggak Pak? Ini sejak kapan sih Bapak punya usaha ini? Dari tahun 90. Tahun 90? 90. Oh oke. Setelah sewaktu almarhum Gus Dur menjabat jadi presiden, kita mulai bikin becak. Becak mini ini Ini. ya? Oke. Alhamdulillah sampai sekarang, Bu. Karena keunikan yang dimilikinya, beca-beca mini buatan Pak Sukanta ini memikat hati banyak orang untuk membelinya.
Pak, ini idenya awalnya gimana Pak bisa membuat beca mini ini? Awalnya bapak kan aslinya dari Cirebon. Saya lihat di Cirebon tahun 90 itu anak-anak pada main beca mini. Beca mini. Nah, bapak nih kalau pikiran bapak nih kalau dibawa Bekasi itu kayaknya ada kemajuan nggak? Saya nyoba. Di sana dari Cirebon bawa beca 10 biji. 10 biji dari Cirebon dibawa ke Bekasi? Iya, ya rangkanya aja, rakitnya mah di sini. Merakit di sini ya, oke. Di beca mini udah jadi, ceritanya nih. RT RW itu pada nyewa beca mini buat ulang tahun Agustusan. Oh, buat perayaan Agustus Perayaan ya? Agustusan. Oh, oke. Yang melihat beca mini kecil bapak nih, hari ini lagi pada datang. Oh gitu, jadi tertarik sama beca mininya Tertarik bapak ini ya? Jadi pada beli. Berangkat dari sebuah ide yang ditambah dengan nyali untuk berkembang, modal minim yang dimiliki Pak Sukanto ini dianggap sebagai satu hiburan alternatif. Meski nih keberadaan beca aslinya sekarang semakin tergusur zaman. Pak, memang ini yang memesan dari mana aja sih Pak? Udah, ini dari mana aja? Sekitar Jabodetabek. Bekasi, Bogor, Taman Mini, Ancol, pada pesen. Oh, pada pesan. Tapi ini fungsi dari beca mini ini memang untuk kendaraan transportasi dari masyarakat atau hanya untuk hiasan atau mungkin untuk sarana hiburan atau bagaimana Pak? Jadi yang udah beca mini dibeli untuk dikeriakan sama anak-anak. Mengais nafkah lewat hiburan anak-anak menjadi ide usaha yang sepertinya tidak pernah ada habisnya. Meski jenis usaha yang ditawarkan harus kreatif dan edukatif. Saya ini tadi melihat nih ada lagi merakit-merakit gitu Pak. Bisa dijelasin ya Pak, ini bahan-bahannya dapatnya dari mana sih? Iya, bahan-bahan ini saya ceritakan dari Cirebon. Alat-alat begini nih dari Cirebon semua. Masalah ban, pelek, lawak lainnya dari Bekasi. Oh gitu, jadi yang dari Cirebon itu kayu-kayunya gitu Pak ya, bahan-bahannya, besi-besinya rangkanya ya. aja. Oh rangkanya, dan Bapak ini merakit. Bapak punya karyawan berapa banyak Pak? 4 orang karyawan? Oh, Bapak pernah sebulan paling banyak itu pesanannya ada berapa Pak? Kalau lagi rame bisa 30, 40. Kalau lagi rame, namanya orang pesan kadang-kadang lebih, kadang rame. Sejatinya, bisnis pembuatan beca mini merupakan sebuah bisnis yang cukup prospektif. Hanya saja, kadang proses produksinya sering menemui hambatan teknis. Prosesnya seperti apa Pak? Ini kan ada ban ya Pak ya. Bannya sama nggak sih kayak ban sepeda Pak? Ini ukuran 20 sama sepeda BNX ini. Wah, bagus ya ternyata bannya nih rapi sekali. Ini merakitnya bagaimana nih Pak? Awalnya apa dulu yang harus dirakit nih Pak? Awalnya begitu dulu tuh. Oh, awalnya kerangka besi sama kayunya. Iya. Oh, gitu dibaut-bautin ya. Pasang papan. Oke. Dan ini ada yang saya lihat unik loh di sini. Jadi tuh di sini becaknya itu dilukis, ya Pak ya? Iya. Ternyata dilukis dan lukisannya macam-macam. Jadi kalau misalnya punya keterampilan melukis, ini karyawannya justru semakin bagus ya Pak ya? Iya, jadi tergantung semakin pemesanan. Lukisan begini, gambar ini. Jadi permintaannya si pembeli. Saya penasaran nih bagaimana proses pembuatan ini. Saya mau lihat dulu nih materialnya apa aja sih digunain. Boleh nggak Pak? Kita lihat Pak seperti apa prosesnya nih Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nah yang di rumah juga penasaran kan? Kita ikut yuk. Ini apa nih? Pak dari mana dulu Pak? Kita bisa lihat? Oke, sana ya Pak ya? Oh itu kayaknya ada di situ Pak. Ayo Pak. Pembuatan beca-beca mini ini tak ubahnya beca biasa. Hanya dengan ukuran standar yang lebih kecil, prosedur tertentu seperti pengukuran juga harus dilakukan. Aduh, banyak banget keren di atas ya. Wah ini lagi proses apa nih Pak nih? Ini bikin papan untuk beca, terus itu di atas ikut. Oh ini juga di atas kayu, ini dirapi-rapikan bagian pinggirannya ya? Ya, ini kan nanti jempol, jempol dicat, nanti dilukis, seperti ini nih. Kalau udah seperti ini ya? Tuh. Oh, ini kalau nggak salah yang buat bagian pegangan ya Pak ya? Itu pegangan buat atau samping buat, tuh. tuh, samping bagian sayapnya ya? Sayap. Oke, nah ini seperti ini kayunya menggunakan kayu apa nih Pak? Kayu sengon kata orang Oh, kayu Cirebon. sengon. Ini yang belum dicat dan ini yang udah dicat nih.
Karena beca ini ditujukan untuk anak-anak, tentu ornamen-ornamen yang bersifat menghibur seperti lukisan sangat mempengaruhi. Wah, ternyata untuk membuat sebuah beca mini tenaganya juga nggak mini ternyata. Saya kira tenaganya juga mini loh Pak. Ini juga. Wah, ternyata ini harus terampil banget, harus teliti dan harus sabar. Apalagi yang ngelukis-lukis itu. Iya, harus sabar. Harus sabar tuh, Harus dengan teliti. kata Pak Sutanta harus sabar ya Pak ya. Iya, dan lagi harus teliti. Jangan sembarang tek-tek ngebut, nggak bisa. Kalau itu saya mau lihat lagi nih Mas, ini kayaknya lagi seru banget. Jangan kemana-mana ya, terus saksikan Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda. Pak, boleh lihat Mas? Lihat. Susah nggak sih kayak gitu? Kalau nanti ada yang segompel gitu gimana? Didempul biar rata. Oh, diginiin lagi gitu ya? Meneruskan perjalanan di kota Bekasi, saya akan coba hadirkan satu pesona lagi yang pastinya akan menarik. Halo, masih bersama saya di Urban dan setelah tadi kita jalan-jalan seharian, saya sampai lupa makan nih. Dan sekarang perut saya rasanya lapar banget. Nah, tapi lihat nih di belakang saya. Lihat dong harganya, bener-bener merakyat banget. Wah, kebutuhan banget nih, kantong saya emang lagi cekak. Gimana kalau misalnya kita langsung ke dalam? Apa aja sih yang ditawarkan? Yuk, kita lihat. Akhirnya saya sampai juga nih duduk di tempat makan ini. Wah, kira-kira di sini ada menu apa aja ya? Saya penasaran nih. Gimana kalau misalnya kita langsung lihat menunya? Saya panggil mbaknya ya. Mbak, ini dia nih mbaknya nih. Wah, halo Mbak. Di sini menu yang spesial apa aja nih Mbak? 3 bakar spesial sama stikso. Wah, kayaknya enak semua nih. Iya. Wah, ada 3 menu, saya tertarik banget yang tiga-tiganya nih. Gimana kalau misalnya saya pesan semuanya aja? Saya pesan tiga-tiganya nih Mbak, boleh Mbak ya? Oh ya, sama. Saya mau minumannya air mineral aja di gelas ya. Oh iya, Tapi jangan dingin. Oke? Makasih ya Mbak. kabarin Mas. Oke. Nah, akhirnya saya sudah pesan 3 menu dan 1 gelas air mineral. Biar perut saya nggak kaget nih, karena telat makan. Kira-kira seperti apa rasanya ya? Di samping harganya yang sangat murah, apakah rasanya juga biasa saja? Apa enak? Nah, jangan kemana-mana, nanti menunya segera datang nih. Tunggu ya. Menikmati sajian yang spesial dengan harga yang relatif murah tentu menjadi idaman buat para kuliner lovers. Makanya nih, saya nggak sabar banget pengen mencicipi rasa dari menu yang ada di sini. Ini kayaknya menu saya yang datang nih. Wah. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Loh, kok tadi yang saya pesan sama yang antar beda? Ini karena menunya spesial, kita Oh, keluarin gitu. juga spesial. Oh. Ya, Bapak Sardi. betul. Ya Allah Bapak, ya Allah silakan duduk Pak. Kita Ya. ngobrol-ngobrol, kita ngobrol. Baik, terima Nah, kasih. ternyata yang nganterin menunya ini adalah sang pemilik dari tempat makan ini, Bapak Sardi. Bapak silakan Bapak duduk. Ya. Kebetulan banget nih, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Sardi nih. Ini apa aja yang ada di sini menunya nih. Bapak Sardi, ini yang pertama kali dipilih, ini yang saya pilih apa nih namanya nih? Ini nama stikso. Oke, wah, ini daging apa nih? Ini daging sapi yang kalau mungkin steaknya dibikin sirloin. Ah, Ini kalau mungkin daging itu karena kita percaya orang tua. Kalau orang tua mungkin maaf daging izin sudah nggak ada. oh iya ya, Kita jadi persiapan biar lebih, ini ya lebih, lenturnya. ya oke. bikinnya lebih jadi seandainya makan keluarga pun siap deh. Oke, sepertinya Pak Sardi ini sangat cinta keluarga ya, sampai memikirkan bagaimana cara orang tua tetap untuk menikmati daging steak yang biasanya kenyal-kenyal dan keras untuk digigit ya Pak ya. Kalau Anda pernah mengalami masalah saat memakan daging yang terlalu alot, maka saya jamin hal itu tidak akan terjadi di sini. Karena daging yang kenyal namun empuk menjadi trademark menu stikso yang ada di rumah makan Pak Sardi. Pak, ini boleh saya cobain nggak? Boleh, Sambil silakan. ngobrol-ngobrol. Silakan. Saya penasaran nih sama katanya Pak Sardi ini. Ini katanya diperuntukkan untuk orang tua. Nah, tapi saya kan belum tua Pak. Beruntung ada Apa ya? Saya anak-anak cobain ya ya. kan. Oke. Ini kenapa kok dagingnya bisa diolah menjadi seperti ini nih? Selain tujuannya untuk yang menikmati yang orang tua gitu kan? Ini kenapa gitu? Ini apakah ada kok lembut sekali ya dagingnya ya? Ini Ya. bagaimana nih cara membuatnya nih? Ini kan daging yang digiling sangat halus sekali, Mas. Seperti bakso ya? Ya, bisa kata seperti itu bakso. Kalau bakso mungkin cenderung ke bulat, ini tapi cara gilingnya pun lebih halus daripada bakso. Oh gitu, oke. Saya penasaran banget nih, coba saya cobain ya. Seperti apa sih rasanya ini?
Rasanya memang mirip sama bakso ya Pak Betul. ya? Rasanya mirip bakso gitu, tapi di sini apakah ada campuran lain selain daging? Ya, Ada campuran lain selain daging? ada. Karena buat pelengkap daging itu sendiri, perbandingannya 1:1 on. Pengolahan daging yang dilakukan sedemikian rupa menjadi rasa daging ini menjadi lengkap. Gitu. Ini ide dari mana sih Pak kalau bisa ada makanan menunya seperti ini nih? Itu sebenarnya dari kita sendiri, mengingat menu kita kan daging, makanya kadang orang cenderung ke daging itu kolesterol, terus daging itu keras, maka terus semua itu kita tampik, dalam arti kita butuhin daging Giga Sari pun empuk, dan ada pilihannya lebih empuk lagi itu steak so. Untuk memperkenalkan menu spesialnya, rasanya harga yang dipasang untuk setiap porsinya sangat menggiurkan. Ditambah dengan sajian bumbu yang menggoda, menjadikan steak so Pak Sardi menjadi patut untuk dicoba. Ngomong-ngomong nih Pak, tadi saya hanya pesan air mineral aja nih. Kenapa ada kok minuman yang berwarna cerah sekali di depan mata saya, warna biru. Ini apa ini Pak? Karena di hari spesial, maka kita spesial. kasih minuman khusus Mbak Febri, minuman spesial untuk Giga Sardi. Saya terharu banget nih. Ini saya boleh cobain nih Silakan, Pak? silakan. Ah, saya cobain ini. Pak, ini enak banget minumannya. Apa ini Pak isinya? Ada rasa-rasa vanila. Ada vanilla, ada blueberry-nya, ada Blueberry? ini kita shake. Oh, jadi kayak milkshake ya gitu. Oh, oke. Mbak, kalau nggak salah tadi ada masih pesanan 2 lagi, belum kita keluarkan. Iya, waduh saking saya menikmatinya makanan ini saya sampai lupa kalau pesan 2 lagi. Iya Pak, bener Pak. Oke, maaf ya, sebentar lagi. Ya. Nah, Ini ada kita bakar. oke ini iga bakar. Oke, Ini nambah bebek hijau, wow, sambelnya juga hijau. makasih ya. Ini iga bakarnya apakah ada perbedaan dari iga bakar pada umumnya gitu? Apakah ada yang spesial? Jelas ada spesial bagi kami. Oke. Spesial kami apa? Karena iga kita harus sangat empuk. Nah, sekarang saya mau cobain iga bakarnya nih Pak. Boleh Pak ya? Silakan Mbak. Gimana Mbak? Saran dan komentarnya Mbak? Saya tidak merasakan adanya daging iga yang nyangkut-nyangkut di gigi dan ini benar-benar lembut banget Lembut, Pak. betul. Luar biasa enak banget. Ini bumbunya juga udah agak pedas ya? Bumbu sudah pedas. Maka dari proses masak pertama kuah daging pun kita bumbunya meresap Oh, gitu, ke oke. dalam. Luar biasa sekali. Tapi masih ada satu menu lagi yang belum saya cobain nih dan kayaknya ini yang paling menantang. Yang katanya satu gigitan bisa membuat saya meneteskan air mata. Saya pengen tahu rasanya seperti apa nih. Wah, pasti enak banget. Coba. Ya udah kalau gitu, saya selain akan menikmati makanan yang satu ini, tapi jangan kemana-mana, terus saksikan Urban di episode berikutnya karena hanya di Urban yang memperkenalkan pesona di sekitar kita. Dadah. Bebek, ayo. Sikat ya bebek. Aduh.